So you're calling me drunk and you're outside a club and you're lonely and so and you hate everyone and you wish I was there. It's no fun going solo. Now you wanna be friends. Lalu saya dari kelompok 2 ingin membahas tentang mengelola dan pengembangan database pelanggan dan dampak CRM pada penjualan dan strategi pemasaran. Yang pertama adalah mengelola dan pengembangan database pelanggan. Kalakota dan Robinson menjelaskan bahwa pengelolaan pelanggan akan membantu organisasi untuk mengelola hubungan dengan pelanggan secara lebih baik dengan menelusuri semua tipe interaksi yang dilakukan oleh pelanggan. Dan Fazladeh menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan hubungan pelanggan adalah teknologi informasi, pendukung distribusi, dan komunikasi, dinamika bisnis, inovasi, dan kualitas. Dalam pengelolaan pelanggan, database pelanggan memiliki peran penting, di mana database pelanggan berisi daftar nama pelanggan, di mana pemasaran telah memberikan informasi tambahan sesuai dengan sistem yang mereka pilih. Database pelanggan merupakan kunci dalam membina hubungan dengan konsumen yang kuat serta retensi konsumen. Jadi database pelanggan ini sangat mempengaruhi terhadap bagaimana nantinya pengelolaan itu dapat berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengelola dan pengembangan database pelanggan. Data ini dikumpulkan dan diatur dalam gudang data atau data warehouse, di mana pemasar dapat menangkap, menanyakan, dan menganalisa untuk menarik kesimpulan tentang kebutuhan dan respon pelanggan perorangan. Melalui pengalian data atau data mining, ahli statistik pemasaran dapat menarik informasi yang berguna tentang tren, segmen, dan kebutuhan individu pelanggan. Secara umum, perusahaan dapat menggunakan database mereka dalam 5 cara, yaitu yang pertama, mengidentifikasi prospek atau calon pelanggan. Yang kedua, memutuskan pelanggan mana yang seharusnya menerima tawaran tertentu. Yang ketiga, memperdalam loyalitas pelanggan seperti mengirimkan hadiah yang tepat dan bahan bacaan menarik. Yang keempat, mengaktifkan kembali pembelian pelanggan. Yang kelima, menghindari kesalahan pelanggan di saat melayani dan memberikan suatu penawaran. Jika dimanfaatkan secara maksimal, informasi ini dapat memberikan banyak sekali keuntungan, yaitu misalnya menghemat biaya, memberikan layanan khusus bagi para pelanggan, serta mendorong penjualan. Amazon.com adalah partil online yang berbasis di Amerika Serikat yang telah berhasil melakukan pendekatan inovatif demi meningkatkan nilai dan layanan yang ditawarkan pada pelanggan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siska Al-Fatur Rohmah akan menjelaskan tentang definisi Customer Relationship Management atau disingkat dengan CRM. Yaitu menurut para ahli. Yang pertama, menurut Lee, CRM adalah strategi inti dalam bisnis yang mengintegrasikan proses-proses dan fungsi-fungsi dengan semua jaringan eksternal untuk menciptakan serta mewujudkan nilai bagi para konsumen secara profitable. Sedangkan untuk menurut Utami, pengertian CRM adalah suatu proses interaktif yang menyebabkan data-data pelanggan ke dalam kesetiaan pelanggan melalui beberapa kegiatan. Pertama, kegiatan tersebut meliputi mengumpulkan data pelanggan, menganalisis data pelanggan tersebut dan juga mengidentifikasikan target pelanggan. Dan ada lagi kegiatan terakhir yaitu mengembangkan program CRM dan juga menerapkan program CRM tersebut. Sedangkan menurut Kotler dan Keller, Customer Relationship Management merupakan proses mengelola informasi secara rinci tentang masing-masing pelanggan dan secara cermat mengelola semua titik sentuhan atau
titik terhadap pelanggan demi memaksimalkan kesetiaan pelanggan. Dari berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa CRM merupakan strategi bisnis. Jadi dari beberapa pengertian CRM merupakan strategi bisnis yang mengintegrasikan proses dan fungsi internal dengan eksternal untuk menciptakan nilai dan memanjakan pelanggan serta menciptakan keadaan win-win situation melalui serangkaian kegiatan mengelola informasi yang rinci tentang masing-masing pelanggan dengan tujuan untuk menciptakan kesetiaan pelanggan dan agar tidak berpaling pada pesaing. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh Surya Petrisela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Petrisela dari kelas MBS 5F NIM 291. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang tahap-tahap CRM. Tahap CRM ada 3, yaitu yang pertama memperoleh pelanggan baru dengan melakukan promosi keunggulan produk atau jasa dalam hal inovasi serta kemudahan suatu nilai produk atau jasa bagi pelanggan. Yang kedua yaitu meningkatkan keuntungan. Meningkatkan keuntungan yang diperoleh pelanggan yang sudah ada dengan mendorong terciptanya produk atau jasa komplement dan penjualan produk yang lebih baik dari produk atau jasa yang dimiliki. Yang ketiga yaitu mempertahankan pelanggan yang memberi keuntungan dengan menawarkan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan spesifik yang dibutuhkan pelanggan pasar. Karena nilai produk atau jasa bagi pelanggan adalah nilai produktif yang sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sultan Ali Ma'ruf dari kelas MBS 5F dengan NIM 252. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak Customer Relationship Management atau CRM pada penjualan dan strategi pemasaran. Tunggal dalam bukunya Gautama tahun 2005 menjelaskan beberapa dampak dari Customer Relationship Management atau CRM pada pelanggan dan strategi pemasaran. Di antaranya yaitu 1. Mendorong loyalitas pelanggan. Aplikasi CRM memungkinkan untuk menggunakan informasi untuk semua titik kontak pelanggan, baik lewat web, call center, dan beberapa fasilitas customer lainnya. Konsistensi dan aksesibilitas informasi ini memungkinkan penjualan dan pelayanan yang lebih baik terhadap pelanggan dengan berbagai informasi penting terkait dengan pelanggan tersebut. Yang kedua adalah mengurangi biaya. Dengan kemampuan swalayan dalam penjualan dan pelayanan pelanggan, ada biaya yang dikurangi. Misalkan, memanfaatkan teknologi staff, web, dan call center. Aplikasi CRM juga memungkinkan biaya lebih murah dalam sebuah skema pemasaran yang spesifik dan terfokus, tertuju kepada pelanggan yang tepat dan pada waktu yang tepat pula. Yang ketiga adalah meningkatkan operasional. Otomatisasi penjualan dan proses layanan dapat mengurangi risiko turunnya kualitas pelayanan dan bebas cash flow. Penggunaan teknologi via web dan call center misalnya akan mengurangi hambatan birokrasi, biaya, serta proses administratif yang mungkin akan timbul. Dan yang keempat adalah peningkatan time to market. Aplikasi CRM memungkinkan kita membawa produk ke pasar dengan lebih cepat dengan informasi pelanggan yang lebih baik. Dengan adanya data tren pembelian dengan pelanggan sampai integrasi dengan aplikasi ERP untuk keperluan perencanaan yang lebih baik dengan kemampuan penjualan via web, maka hambatan waktu, geografis, dan ketersediaan sumber daya dapat ditangani dengan baik. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah peningkatan pendapatan. Aplikasi CRM menyediakan informasi untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan perusahaan. Dan juga dengan aplikasi CRM kita dapat melakukan penjualan melalui website, sehingga peluang dari penjualan secara global tanpa perlu menyediakan upaya khusus untuk mendukung penjualan dan pelayanan tersebut. Sekian penjelasan dari saya untuk
Voice. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi And I wabarakatuh. get that you're hurt, having issues at work, always fight with your father. But for years I was there, had your back. It's not fair how you took me for granted. I went down with the ship, always your therapist, always your good luck charm.